Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube saya, Raden Arya Pradana. Pada cerita Sang Indigo kali ini, saya akan menceritakan tentang kejadian beberapa waktu yang lalu, 2 hari yang lalu, tentang adanya penolakan dalam rangka pembenaran. Nah, cerita ini menurut saya cukup unik, sahabat Raden Arya Pradana. Tapi sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel YouTube Raden Arya Pradana. Sahabat Raden Arya Pradana, sekitar 2 hari yang lalu ada sahabat saya yang meminta tolong untuk membantu temannya. Temannya ini sedang bermasalah dalam keluarga. Ya, masalah dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dan dengan lingkungan sekitar. Nah, sahabat Raden Arya Pradana, ketika sahabat saya itu datang ke rumah saya meminta tolong, saya sudah bertanya apa yang bisa saya bantu. Dia bilang, dan Arya, kami minta tolong bantuannya untuk memberikan solusi atau pandangan dari Den Arya tentang masalah saya. Nah, ketika pertanyaan itu saya tanyakan setelah dia meminta saya untuk membantukan mencarikan solusi dalam masalahnya, saya tanya, saya harus berkata jujur apa setengah jujur? Orang tersebut mengatakan, saya minta tolong dan Arya berkata yang sejujur-jujurnya. Nah, ketika saya diminta untuk berkata yang sejujur-jujurnya, maka apa yang saya tahu, apa yang saya rasakan, itu saya ceritakan kepada dia. Singkat cerita, orang tersebut meminta pandangan gambaran tentang masalah yang sedang dihadapinya. Kenapa saya seperti ini? Kenapa keluarga saya seperti ini? Nah, saya memberikan pertanyaan dari kehidupan masa lalunya. Pertanyaan saya, benar nggak di masa lalu kamu seperti ini, seperti ini? Jawabannya iya atau tidak. Dan alhamdulillah kersane Gusti Allah, itu yang saya rasakan itu benar. Tapi kebenaran itu dia sangkal. Alasannya A, B, C, D, E. Tapi dia tidak sadar bahwa yang pertama dia meminta tolong kepada saya untuk mencarikan solusinya. Dan ketika saya menemukan solusinya, sebenarnya akar dari permasalahan dia, itu dia menolak dengan alasan A, B, C, D, E. Nah, sahabat Raden Arya Pradana, ketika kita punya keterbatasan dalam menghadapi suatu persoalan, tidak ada salahnya kita minta tolong, kita minta bantuan kepada orang. Tapi ketika orang memberikan bantuan tersebut dengan keikhlasan, maka apapun hasilnya kita harus terima dengan legowo, dengan kebesaran hati kita. Sehingga akar dari permasalahan dia yang dihadapi, permasalahan saat ini adalah akibat dari masa lalunya dia. Misalnya, seseorang yang A, yang mempunyai kelam masa lalunya, di masa lalunya ternyata dia punya kelakuan yang tidak bisa diterima masyarakat. Dan ketika dia sudah memilih jalan hidup yang lain, dia harus bisa terima resiko dari masa lalunya.
tegarkan hati. Tapi jangan bohongi bahwa masalah itu memang benar-benar ada. Dan jangan sampai ketika kita minta tolong kepada orang, kita mengignore masalah itu seolah-olah masalah itu bukan menjadi bagian masalah kita. Sehingga orang yang memberikan solusi itu benar-benar kita harus lihat tujuan dia memberikan solusi atas permasalahan kita itu apa. Kalau kita sudah datang kepada orang untuk mencarikan solusi, jangan kita tutupi, tapi kita perbaiki. Nah, sahabat Raden Arya Pradana, saya tidak tahu kabarnya orang tersebut, karena menurut sahabat saya itu orang tersebut itu malu akan masa lalunya. Tapi dia tidak sadar masa lalunya lah yang membuat kehidupan dia saat ini menjadi seperti itu. Jadi sahabat Raden Arya Pradana, apapun masa lalu kita, hanya kita Allah yang tahu. Dan kita ditutupi aib sama Allah. Belum tentu orang lain juga ditutupi aibnya. Nah, dari pelajaran ini, sahabat Raden Arya Pradana, apapun yang kita dilakukan di masa lalu, jadikanlah itu cerminan, jadikanlah itu pelajaran untuk kedepannya kita menjadi lebih baik lagi. Menjadi lebih baik, menjadi lebih bijaksana, menjadi lebih jujur dengan diri kita. Dan jangan sampai orang yang membantu kita dengan tulus kita khianati. Karena apa? Karena kita tidak berani jujur dengan masa lalu kita. Semoga bermanfaat. Belajarlah berdamai dengan masa lalumu. Belajarlah berdamai dengan masa kelamu. Tapi jangan kamu teruskan masa-masa tersebut. Kamu lakukan hal yang terbaik yang menurut kamu yang bisa kamu lakukan saat ini. Kamu lakukan yang terbaik. Belajar dari masa lalu itu supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kalau saya ada salah dalam ucapan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Dan salah itu tempat luputnya kita sebagai manusia. Semoga orang yang meminta bantuan saya pada 2 hari yang lalu itu juga sadar bahwa masa lalu itu harusnya kita jadikan cerminan untuk belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Allah mau menyelamatkan manusia dengan keajaibannya, bukan dengan nalar dan logika kita. Semoga bermanfaat. Belajar dari masa lalu untuk menjadikan diri kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Raden Arya Pradana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.